Halo pemirsa, kembali dalam acara podcast TV Show yang membahas mengenai Piagam Jakarta bersama narasumber hebat Profesor Dr. Idul Fitri Syihada Asyari. Piagam Jakarta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah keindonesiaan dan banyak kontroversial di dalam perbincangan publik. Kali ini kita akan membahas Prof. Idul. Ini beliau guru besar hukum tata negara yang akan menjelaskan berkaitan dengan Piagam Jakarta. Sejarah Piagam Jakarta, Prof. Ketika dirumuskan bersama, ada dua pihak, ada nasionalis kebangsaan dan ada nasionalis Islam. Bagaimana sebenarnya sejarah Piagam Jakarta kemudian menjadi dokumen otentik sebelum Indonesia merdeka? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus kembali kepada peristiwa pembahasan di BPUPK, bukan BPUPKI ya, BPUPK, Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan. Pada saat itu ada tantangan dari Ketua BPUPK, ya, Dr. Haji Manwidudiningrat, untuk membahas dasar negara. Ada beberapa yang menyampaikan pidatonya yang tercatat di dalam naskah BPUPK itu. Pertama Ki Bagus Hadikusumo, ya, kemudian Supomo, dan terakhir pada tanggal 1 Juni adalah Bung Karno. Dan pada tanggal 1 Juni itulah Bung Karno mengucapkan atau menyebut dasar negara itu dengan istilah Pancasila. Nah, kemudian setelah itu dirumuskanlah kira-kira dasar negara seperti apa. Sebenarnya yang ditunjuk memang Bung Karno ya, tetapi panitia yang dibentuk oleh Bung Karno itu boleh dikatakan informal gitu. Jadi tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol dari Ketua BPUPK waktu itu. Sehingga setelah selesai menyelesaikan rancangan dasar negara itu yang disampaikan kepada sidang pleno, Bung Karno mengatakan bahwa ya kurang lebih lah, bahwa kami minta maaf, itu sudah merancang ya dasar satu pembukaan undang-undang dasar yang di dalamnya ada Piagam Jakarta. Nah, kita tahu Piagam Jakarta ini sebenarnya dia mengadopsi atau merupakan kompromi ya, atau konsensus antara dua kelompok. Waktu itu ada kelompok Muslim yang disebut di dalam ini golongan Islam dan golongan kebangsaan. Ya. Kalau Endang Saifuddin Amsori di dalam tesisnya tentang Piagam Jakarta, dia menyebut ada golongan nasionalis Islami dan nasionalis sekuler gitu. Tapi intinya dua kelompok ini kemudian mengadakan kesepakatan dan direpresentasikan oleh 9 orang. Ya, 9 orang, 4 dari kalangan Islam, 5 dari kalangan nasionalis. Nah, hasilnya adalah Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta ini sebenarnya sepertinya di luar desain gitu. Ya, tapi setelah disampaikan oleh Bung Karno disepakati dan kita tahu rumusan itu kemudian disahkan atau ditetapkan ya, kalau tidak salah pada tanggal 22 Juni ya. Kemudian dia menjadi bahan ya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sekalipun setelah itu mengalami perubahan ya. Nah, perubahan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan belakangan ini dalam sejarah. Kenapa kesepakatan nasional antara golongan Islam dan golongan nasionalis ini kok bisa berubah gitu. Hanya saja secara yuridis sebenarnya kita harus mengatakan bahwa tanggal 18 Agustus itulah ya, yang merupakan ketetapan atau putusan resmi ya dalam sistem hukum negara Indonesia, karena tanggal 22 Juni itu belum ada negara Indonesia. Ya, masih di bawah penjajahan Jepang waktu itu. Ya, menarik yang disampaikan oleh Prof. Begini, Prof, dalam sejarah tercatat ada yang di luar agama Islam, ada bernama Amaramis misalnya, dan ternyata di dalam dokumen menerima ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang ketika 18 Agustus yang tadi Prof sampaikan, kemudian dicoret menjadi 7 kalimat. Nah, ini kenapa kemudian bisa ada pencoretan tersebut, Prof? Ada banyak versi sebenarnya, tapi yang muncul di dalam pengakuan Muhammad Hatta
Muhammad Hatta didatangi oleh utusan dari Indonesia Timur, ya. Yang dibawa oleh seorang opsir Jepang. Nah, opsir Jepang sampai sekarang tidak diketahui. Kalau Bapak Ridwan Sidi mengatakan itu bukan opsir Jepang, tetapi mahasiswa kedokteran dari Menteng. Ya tidak jauh dari PP Muhammadiyah kan ada gedung Menteng itu ya. Nah, tapi lepas dari itu memang ada desakan kepada Bung Hatta awalnya untuk mengubah, ya. Nah, desakan itu sebenarnya ditolak oleh Bung Karno, ya, tetapi ada ancaman bahwa kalau misalnya ini tidak diubah Piagam Jakarta itu, maka akan timbul perpecahan ke depan. Dan yang menarik sebenarnya ada semacam janji, ya, yang disampaikan bahwa ya sudahlah, kita sepakati ini dulu sampai selesai perang Asia Timur Raya gitu. Jadi kurang lebih setahun lah, atau 6 bulan sampai setahun itu. Dan kita tahu setelah 6 bulan sampai setahun tidak berubah sampai tahun 59 ya tidak berubah sebenarnya. Itu janji yang disampaikan oleh golongan nasionalis, termasuk oleh Bung Karno. Nah, Bung Karno ini akhirnya menerima, meskipun dia awalnya menolak perubahan dari Piagam Jakarta, tapi akhirnya menerima gitu. Dan kemudian mencoba meminta persetujuan atau meminta persetujuan dari Ki Bagus Hadikusumo, karena Ki Bagus ini yang paling keras menolak perubahan Piagam Jakarta. Nah, upaya untuk membujuk Ki Bagus ini dilakukan dengan mengutus, ya, 3 orang Muhammadiyah juga. 1 Kasman Singadimejo, kemudian kedua Profesor Kahar Mojakir, dan ketiga dari Aceh itu Dadbereh gitu. Dan karena sebenarnya Bung Karno juga sangat segan kepada Ki Bagus Hadikusumo, jadi tidak berani Bung Karno membujuk langsung. Akhirnya Ki Bagus Hadikusumo setuju. Baik, Prof. Nah, ini semakin menarik. Perbincangan terkait dengan sejarah Piagam Jakarta. Ternyata ada janji dari Bung Karno yang ditetapkan sebenarnya sama 18 Agustus sebagai Presiden Republik Indonesia.